Divide et impera, adu domba. Ada Agus Mariono dan dia bergerak bersama Imaduddin dan Mogi. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan Pak agentnya. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib, ormas Islam dibenturkan. Ini agent Pak, untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah oleh karena itu sekarang Pak, kita diadu domba oleh gengnya ini tadi. Jadi kita harus fokus Pak, bahaya imperialisme Cina ini. Sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi-korupsi hilang semua dengan ini tadi. Apalagi dengan para munafik ini ya kan, hilang, beritanya hilang, sudah tertutup. Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai Bapak kejahatan-kejahatan semuanya itu sudah dihilangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu sudah pernah saya sampaikan di Masjid Ki Ageng Kripik. Ketika saya diundang di Jakarta, di dalam saya bertemu dengan yaitu mantan Kasat, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian mantan Danjen Kopassus, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko. Kemudian Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan beberapa jenderal-jenderal Angkatan Darat. Termasuk juga Bapak Kolonel Purnawirawan siapa itu yang di Jawa Barat itu, yang Sugeng Waras itu berada di sebelah kanan saya. Jadi waktu itu saya diberi info, Ustadz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Apa? Yang pertama perang asimetris, yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan tahap-tahapnya mulai 2024-2029 sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua perang proxy war, artinya boneka, lewat pengkhianat bangsa. Imperialisme Cina ini mencengkeram Indonesia. Jadi ternyata di Indonesia pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Yang ketiga perang neocortex war, perang narasi. Tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Siapa yang dijadikan garda terdepan? Kalau dulu Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun, ya, tiba-tiba sekarang sudah bebas. Dari kapan sidangnya? Kapan tiba-tiba sudah bebas? Itu dia dijadikan garda terdepan untuk perang neocortex war. Kemudian pada saat Panji Gumilang masih ngilang, itu yang dijadikan garda terdepan untuk perang neocortex war, perang narasi itu Gufron, yang mengaku bisa bahasa semut, bahkan bisa berinteraksi dengan malaikat. Bahkan kalau malaikatnya tidak mau nurunkan hujan, dia akan ngejar sampai ke langit. Jadi dia bisa terbang ke langit. Gufron. Nah saya diberitahu Gufron itu katanya dari Dampit. Dari Dampit Pak. Jadi di backup oleh media. Di backup oleh media. Jadi satu-satunya pengurus Majelis Ulama se-Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa 10 kesesatan Gufron, itu Majelis Ulama Malang. Majelis Ulama Malang berani Pak. Padahal di belakang Gufron itu luar biasa. Backingnya gede-gede Pak, backingnya. Dia ngomong sudah bahasa semut, dan beliau bisa supaya menghentikan malaikat mungkar nangkir. Bahkan dia bisa ngejar malaikat sampai ke langit. Bahasa semut sudah dia dapat dari Nabi Sulaiman katanya. Orang Dampit dapat warisan dari Nabi Sulaiman kan? Astagfirullah. Orang-orang gila seperti ini Pak dijadikan alat untuk perang neocortex war, perang narasi. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, karena waktunya terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya persingkat. Kemudian
Ini Bapak Amin Rais, Pak Amin Rais itu pernah memberikan statement cabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis. Jadi Pak Amin Rais, mantan ketua MPR, minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis, karena itu sangat membahayakan bagi negara kita. Kenapa? Karena Cina itu punya konsep Lebensraum, artinya dia ekspansi untuk mencakup Indonesia, artinya mencengkeram Indonesia, mengambil Indonesia secara bertahap. Itu strategi Lebensraum yang dikabarkan oleh Pak Amin Rais. Nah, Bapak-bapak, ternyata benar. Ternyata ada sebuah data Partai Komunis Cina melakukan kongres di Beijing tahun 1986. Apa isinya? Ternyata hasilnya ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Tapi ternyata sekarang sudah dijebol dengan apa? Rancangan undang-undang HIP. Sudah jebol, Pak, oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang sudah duduk di DPR MPR. Oleh karena itu Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer di Universitas Indonesia, beliau dosennya Angkatan Darat, beliau menyampaikan dalam video, beliau sudah meninggalkan, beliau dalam video klipnya, video pendeknya, kader-kader komunis di Indonesia ini sudah banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri. Bahkan kader-kader komunis ada 200 lebih itu duduk di DPR RI. Bahkan tokoh Gerwani itu jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Bahkan sampai Profesor Salim Said menyatakan sekarang kader-kader komunis itu sudah melakukan balas dendam terhadap umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah terjadi? Sudah. Nah, akhirnya hambatan pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Apa bahayanya, Pak? Yang pertama, rancangan undang-undang HIP itu mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Yang kedua, menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa. Yang ketiga, memeras Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Yang keempat, mengganti ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, dari tauhid jadi syirik. Yang kelima, mengkelangkan Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini rekam jejaknya Neo PKI menuju rancangan undang-undang HIP. Pasca Mei 98 mereka sudah bergerak. Sosialisasi tahun 2012, 2013, 2014, 2016, akhirnya sampai puncaknya 2020. Sehingga muncul keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kita dikembalikan kepada Pancasila 1 Juni. Itu kan Pancasila DN Aidit. Itu disampaikan oleh Presiden Soekarno secara pribadi di depan BPUPKI. Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni, di mana ketuhanan diletakkan di sila kelima. Jadi kita dikembalikan kepada Pancasila PKI. Akhirnya muncul peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang HIP diganti dengan BPIP. Casingnya saja yang dirubah, HIP jadi BPIP. Kemudian muncul Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak lagi pakai ketuhanan yang Maha Esa, tapi iptek, sekuler. Akhirnya puncaknya sekarang segala sumber hukum di Indonesia bukan lagi Pancasila, tapi presiden. Selesai sudah, Pak. Wassalam.
Sehingga banyak yang tanya, kenapa DPR? Kenapa yudikatif? Legislatif, yudikatif kok mandul? Iya, karena sekarang sudah berubah. Segala sumber hukum. Nah, ini pernah tidak ditayangkan di koran? Pernah tidak diinfokan di koran? Di media? Tidak pernah. Ini dirahasiakan. Sehingga legislatif mandul, yudikatif mandul. Sehingga Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Kakak, Mahkamah Agung berubah jadi Mahkamah Adik. Sudah. Kerusakan tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan pintu kedaulatan Indonesia dijebol dengan proyek Mikarta dan reklamasi. Hanyalah Pak Anies Baswedan. Tapi begitu Pak Anies Baswedan selesai jadi gubernur DKI, muncullah peraturan presiden nomor 60 tahun 2020. Akhirnya proyek Mikarta diganti dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, langsung dijadikan PSN, proyek strategis nasional. Akhirnya 20 triliun APBN, 20 triliun anggaran negara digunakan untuk membangun Pantai Indah Kapuk 2. Itu tujuannya negara berada di dalam negara. Muncul keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Akhirnya pemerintah minta maaf pada PKI. Kemudian muncul instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Sehingga akhirnya keluarga-keluarga PKI dapat CSR. Sehingga 5.000 anak keturunan PKI dapat santunan dari negara lewat kesekretariatan negara. Ini Pak, muncul keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hambatan yang kedua Presiden Pancasila sebagai musuh komunis dijebol dengan Undang-Undang Omnibus Law. Pak, dengan munculnya Undang-Undang Omnibus Law ini, nanti ke depan penjara-penjara se-Indonesia ini akan dihuni paling banyak oleh para kiai yang punya pondok-pondok pesantren. Dengan Undang-Undang Omnibus Law, bahkan dengan Undang-Undang Omnibus Law, nasib buruh sangat mengenaskan. Bahkan dengan Undang-Undang Omnibus Law, yang memalsukan ijazah tidak boleh dipidana. Dengan Undang-Undang Omnibus Law, jadi yang memalsukan ijazah tidak kena pidana, bebas dengan Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan yang ketiga, Bapak Ibu, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia dijebol dengan strategi divide et impera, adu domba. Ada Agus Mariono dan dia bergerak bersama Imaduddin dan Mogi, yaitu Agus Mariono, ya kan? Agus Mariono. Kemudian yang kedua yaitu Imaduddin dan Mogi. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan Pak, agentnya. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib, ormas Islam dibenturkan. Ini agent Pak, untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bahkan sampai Buya Hamka ini Pak sebagai penutup, kita harus ulama-ulama dulu sudah memberikan statement. Buya Hamka, beliau memberikan penegasan keturunan Rasulullah SAW yang terbanyak itu berasal dari Hadramaut, Yaman. Semuanya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kata Buya Hamka, Allah mayarham, Ahmad bin Isa inilah yang berpindah dari Basrah ke Hadramaut. Mereka selain dipanggilkan Tuan Sayyid, ada nama panggilannya Sayyid, mereka juga dipanggil Habib, itu di Jakarta, dipanggilkan Wan, ada juga dipanggilkan Wan, itu di Jakarta. Di Sarawak atau di Sabah disebut Tuanku. Kalau di Pariaman Sumatera Barat itu disebut Sidi.
Gitu. Jadi ini penegasan Buya Hamka, dan ini saya ambil dari majalah Panji Masyarakat nomor 169 tanggal 15 Februari 1975. Ini datanya statement Buya Hamka. Nah, oleh karena itu sekarang Pak, kita diadu domba oleh gengnya ini tadi. Jadi kita harus fokus, Pak. Bahaya imperialisme Cina ini. Sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi hilang semua dengan ini tadi. Apalagi dengan para munafik ini tadi, ya kan? Hilang, beritanya hilang, sudah tertutup. Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai Bapak kejahatan semuanya itu sudah dihilangkan. Pusat Data Nasional PDN, Pusat Data Nasional itu dia ditanya, Menkominfo ditanya, ini data penting negara kok nggak di backup? Ternyata apa tujuannya, Pak? Dia pinjam hacker untuk menghapus kejahatan selama ini 10 tahun. Kejahatan itu dihapus supaya nanti selesai turun aman. Makanya kita disuruh ikra, baca realitas kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah lanjut bulan depan. Jadi belum ada solusi ini, ya kan? Lanjut bulan depan, insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Gerakan dakwah wal jihad ini harus kita gerakkan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.